apakah nanti sepertinya banyak beririsan dengan ini, mungkin ada yang tidak kan ini karena ini belum stunting sudah 30 slide, tapi ini nanti kita lihat. Untuk ini psikolog ini kan psikolog nanti Evi, coba Mbak Evi yang memberikan, saya hanya membuat ini aja menyampaikan kurang lebih apakah nanti seperti ini bisa disampaikan karena ini yang lagi trennya. Jadi dampak parenting support itu dukungan orang tua berdampak pada motivasi akademis, batin, intelijensi ya, karakter, karir anak dan adaptasi anak di lingkungan. Nah ini kurang lebih sama tadi dengan Pak Herman dan Pak ini, mungkin nanti kita lihat. Kemudian yang ini hanya ingin mempertegas karena ini peran psikolog bahwa orang tua itu juga harus belajar psikologi. Nah jadi untuk membentuk karakter anak dia harus mengetahui psikologi anak. Nah itu intinya di dalam materi ini. Jadi ibu harus memanusiakan anak, jangan anak dianggap sebagai objek. Ibu harus terus belajar bukan pendekatan. Nah yang sekarang terjadi trennya di era sekarang era apa ya, bukan lagi digital ya, bukan generasi Z ya, ini beta ya. Bukan Z lagi beta. Jadi ini menjadi sangat penting karena banyak pengaruh dari fungsi-fungsi dari elektronik ya. Kemudian untuk pola asuh, nah ini juga untuk ini pola asuh tadi. Nah bagaimana mendidik anak adanya empati, asertif, tanpa menggunakan emosi dan kekerasan kayaknya udah banyak dibahas tadi. Ini kayaknya saya lihat dari sama, nanti tinggal dipertegas saja Pak ya. Kemudian satu titik tertekuni adalah, nah ini saya mau mengunci di critical thinking. Kalau tadi berbicara teori, bagaimana mendidik untuk membentuk karakter anak, ujung-ujungnya kan itu tadi yang mau disampaikan oleh Pak Herman maupun oleh Pak Mikael. Nah, bagi yang di sekarang ini justru di dunia media yang dikejar ini bukan hanya membentuk karakter sebenarnya. Jadi bagaimana yang karakter ini menjadi anak-anak yang kritis. Nah, kritis ini bisa tercapai jika juga anak itu mempunyai kecerdasan yang cukup intelijensi. Nah, apa hubungannya dengan program pemerintah? Itu adalah stunting. Nah, jadi ujung-ujungnya nanti itu masuk ke sana. Supaya anak ini bisa tercapai cita-cita menjadi anak yang kritis, berpikir positif dan berkembang, dia harus dimulai dengan tidak adanya kasus stunting. Nah, saya mungkin apakah saya masuk ke stunting supaya ini nanti melonjak, karena ini nanti pun banyak-banyak ke karakter ya, cara pendidikan saja. Nah, contoh, mungkin saya akan membahas stunting, karena stunting apa sih yang dimaksud dengan stunting? Nah, ini stunting sebenarnya adalah pertumbuhan tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur menurut standar. Jadi deviasinya terlalu tinggi ya, penyimpangan. Jadi penurunan. Mengapa stunting itu penting? Kok semua orang tahu tentang stunting? Karena stunting ini ternyata menurut penelitian dari kesehatan di kementerian maupun di WHO bahwa orang yang dengan tinggi badan termasuk dalam stunting adalah mempunyai intelijensinya di bawah 110, di bawah 100 malah. Jadi ini berdampak terhadap intelijensi yang berbahaya tadi terhadap pembentukan karakter, dan akhirnya kita tidak bisa membentuk anak yang kritis gitu, yang berpikirnya penganalisanya tinggi gitu. Kedua, ini kecerdasan yang nanti lalu masuk ke pola asuh kecerdasan ini. Dan ketahanan fisik, mental, dan sosial. Dan ternyata menurut hasil penelitian bahwa termasuk penyakit jantung, degenerasi, dan penyakit degenerasi lainnya itu yang berukuran tingginya tidak sesuai dengan standar itu lebih tinggi kejadiannya dibanding yang tinggi badannya sesuai dengan standar pertumbuhan. Kalau kita pikir di sana juga banyak kok yang tinggi-tinggi dia sakit jantung gitu kan, pasti gitu. Tapi itu beda nanti. Kita ukurannya di Indonesia yang kita pakai, kejadian-kejadian di Indonesia juga mungkin di negara lain bila tingginya sudah mencapai 170 dan 165. Kemudian untuk mental dan sosial. Nah, dari hasil penelitian juga
mengenai tinggi badan ternyata terganggu mentalnya lebih banyak juga orang yang di bawah. Nah, itu yang menjadi dasar mengapa akhirnya stunting ini digaungkan bukan hanya Indonesia, juga di seluruh dunia. Sekarang apalagi yang menjadi bahaya stunting selain tadi masalah fisik, mental, intelijensi, satu yang berbahaya adalah penyumbang tertinggi angka kematian ibu. Mengapa stunting ini menjadi masalah ketika untuk ibu melahirkan? Itu karena stunting itu bentuk pinggul yang tadinya harusnya opal, karena dia pendek dia jadi pipi. Akhirnya sempit, Pastor. Ukuran panggil untuk mengeluarkan anak itu sempit. Akhirnya itu yang menggunakan operasi ya. Operasi. Jadi kepala anak nyangkut. Nah, itu biasanya kalaupun anak lahir cedera berat di kepala atau malah mengganggu intelijensi anak. Banyak kan kita akhirnya lahir pun akhirnya anak nilainya 6, 7, 5, 6, 7 gitu. Yang kita mau kan dia nilainya 8, 9, 10 gitu. Intinya itulah ininya. Ini yang menjadi ke stunting. Kemudian, nah apa yang terjadi di kita, di masyarakat kita saat ini yang menjadi masalah, banyak keluarga yang nggak tahu bahwa hal itu berbahaya atau berdampak terhadap anak. Banyak yang tidak tahu. Karena pola asuh tadi, pemberian makanan, cara pemberian makanan, budaya di daerah, saya juga nanti akan membawa di track, mungkin secara garis besar. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita ya, dan di internasional. Anak kecil yang baru umur 6 bulan kan baru boleh makanan teman tuh dikasih, takut dia tenggelam kan? Semua bilang dicairkan dulu, benar nggak? Benar kan? Ini. Padahal sebenarnya justru dia harus mengenal pertama tuh, dia harus mulai dirangsang untuk Yang mengunyah. keras. Menggulung, mengunyah, memainkan lidahnya. Memang pertama tidak berhasil, diambil keluarkan. Tapi kemudian dilatih, kalau keluar tidak apa-apa, masuk lagi. Sampai dia mampu menelan. Kalau kita memberi dengan tekstur yang seperti ini, nah ini pula kita lalui ini ya. Ini akan nanti dia tidak terlatih, ya. Intinya itu saja. Kemudian variasi makanan. Nah, kalau untuk obat ibu-ibu yang cukup berpendidikan tinggi menganggap bahwa wortel, tomat, brokoli gitu, makanan impor yang punya gizi tinggi. Padahal penyakit sendiri itu tinggi loh. Pakis, daun ubi itu antioksidannya sangat tinggi. Kan tadi sudah dibilangkan oleh Pak Mikael. Udah. Jadi hanya itu saya hanya menjelaskan ya. Terus apa lagi yang mempengaruhi sering sakit pada anak? Ini perilaku, lingkungan. Nah, itu salah satu mungkin pembuka wawasan nanti yang mungkin akan saya sampaikan juga, mungkin dengan gambar dan lain. Saya akan mengatur waktu dan saya mau yang benar-benar perfect dengan waktu supaya yang saya sampaikan ini benar-benar bisa ada punya nilai tambah untuk